Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sawit sekalian, pada video kali ini saya akan berbagi apa-apa yang harus kita perhatikan kalau kita ingin membeli tanah yang akan kita gunakan untuk berkebun sawit. Pertimbangan-pertimbangan apa yang harus kita kedepankan agar nantinya kita tidak menyesal di kemudian hari dalam membeli tanah yang akan kita gunakan untuk berkebun sawit. Namun seperti biasa, bagi sahabat-sahabat sekalian yang baru saja menemukan channel kita ini, tolong bantu subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi dari saya selanjutnya. Kemudian silahkan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat tani sawit sekalian agar manfaatnya bisa lebih berkembang lagi. Sahabat tani sekalian, ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin membeli lahan untuk berkebun sawit. Jadi yang ingin saya bahas di sini adalah lahan yang akan kita gunakan untuk berkebun sawit. Jadi anggap lahan yang kita beli ini adalah lahan kosong, lahan belukar atau hutan. Faktor pertama yang harus kita perhatikan adalah tentang dokumen, ya. Dokumen yang dimaksud adalah tentu surat menyurat. Jadi yang harus kita teliti adalah yang pertama, apakah kebun yang akan kita beli ini suratnya sudah berbentuk sertifikat, ataukah masih sporadik, ataukah masih hanya surat segel biasa. Ya, surat segel biasa itu kalau di tempat kami sini mungkin disebutnya ya masih tanah dusun atau istilah tanah kampung seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan yang pertama itu ya. Kemudian yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah ketika kita telah melihat suratnya, anggaplah itu sertifikat gitu. Tentu kita akan melihat jumlah luas tanahnya. Dan itu tentunya harus kita cek dulu. Ya, kalau bagi sahabat-sahabat yang sudah biasa ke kebun atau biasa ke hutan, mungkin dengan pandangan mata saja mungkin sudah tahu kira-kira berapa luas tanah yang akan kita beli. Jadi jangan sampai nanti luas tanah yang kita beli jauh berbeda dengan kenyataan yang ada di dalam sertifikatnya. Itu yang harus kita hati-hati. Kemudian kita juga harus memperhatikan juga batas-batas sekeliling tanah yang akan kita beli. Apakah batasnya ini aman, ya, sekelilingnya aman atau rawan. Kadangkala orang-orang yang ingin menjual tanah itu karena mungkin batas mereka sudah tidak nyaman dengan batas tetangga sekitarnya. Jadi itu ya sahabat ya. Kemudian juga yang harus kita perhatikan juga tentang kondisi tanah yang kita beli ini, kondisinya aman ataukah dalam sengketa. Itu juga harus kita teliti. Jadi jangan sampai kita nanti terjebak, tujuan kita ingin berinvestasi malah kita timbul masalah yang baru. Itu ya. Sengketa itu bisa dengan batas, tetangga batas maksudnya, juga sengketa antar di dalam keluarga mereka yang ingin menjual tanah tersebut. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi singkatnya itu dulu yang faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yang harus kita perhatikan kalau kita ingin membeli lahan untuk berkebun adalah kondisi tanah yang akan kita beli. Kondisi di sini maksudnya adalah apakah kondisi tanah kita ini termasuk tanah gambut, ataukah mungkin rawa-rawa, ataukah perbukitan, atau mungkin tanah pasir atau tanah yang berbatu-batu. Karena semua tanah ini nantinya akan berakibat pada hasil yang akan kita dapatkan dari kebun yang akan kita kelola. Dan saya sangat sarankan di sini kalau kita membeli tanah, usahakan ya tanah itu tentu yang tidak tergenang air, itu kalau bisa ya.
Dan kalau Anda ingin membeli tanah yang ada genangan air, Anda harus nantinya membuat parit atau mengalirkan air, dan ini butuh biaya yang lain lagi. Usahakan tanah yang kita beli adalah tanah itu memang subur. Sebisa mungkin usahakan tanah itu adalah tanah yang datar. Karena apa sahabat sekalian? Kalau tanah kita nanti berbukit-bukit, itu biaya tetap berbeda. Biaya pemanenan, biaya perawatan itu tetap berbeda. Juga nanti kalau tanah kita termasuk bukit yang lumayan terjal, itu dalam pemupukan pun tentunya nanti akan berbeda pula, karena nanti pupuk lebih mudah untuk terbawa erosi ketika musim hujan. Begitu juga nanti ketika pemanenan, ini musim hujan lebih sulit dibandingkan dengan tanah yang kondisinya datar. Jadi singkatnya yang harus kita perhatikan, kondisi tanah itu sebisa mungkin subur ya. Kemudian tanahnya datar. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kondisi tanah yang akan kita beli ini harus kita perhatikan bagaimana jalannya. Jadi yang dimaksud adalah tanah yang kita beli ini ada nggak akses jalan. Itu yang harus kita perhatikan, karena berkebun sawit itu tidak bisa lepas daripada akses jalan. Dan kalau yang kita beli ini di dalam ya, di dalam itu maksudnya kita harus melewati kebun orang lain yang belum ada akses jalannya. Ini kita harus lebih berhati-hati dalam membeli. Dan sebisa mungkin kita diusahakan itu kita rundingkan di awal. Jadi runding di awal yang dimaksud itu, bolehkah nanti tanah yang di depan kita yang mengarah ke jalan itu kita lewati untuk kita gunakan fasilitas jalan. Kalau ini tidak kita tanyakan dari awal dan kita langsung beli tanah kemudian membuka kebun, ini ya nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seandainya di depan kita tidak ingin dilewati jalan ke kebun kita, ini kita bisa berakibat yang fatal. Jadi sahabat sekalian, itu tadi yang harus betul-betul kita perhatikan tanah yang akan kita beli, yang akan kita gunakan untuk berkebun sawit. Karena berkebun sawit ini kita butuh modal yang lumayan, kemudian kesungguhan kita juga harus betul-betul sungguh-sungguh, dan jangan sampai kita berkebun dengan kondisi yang tidak nyaman. Jadi kesimpulannya, tiga kondisi ini yang harus ya, tiga syarat ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana surat menyuratnya. Yang kedua, bagaimana lahan kita, jadi lahan kita itu ataukah perbukitan ataukah yang datar. Kemudian yang ketiga adalah tentang akses jalan. Mudah-mudahan sharing sederhana ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian yang ingin membeli tanah untuk berkebun sawit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.